Halo semuanya, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut saya pribadi seru banget. Kita akan mengambil konsep matematika murni, tepatnya dari matematika diskrit, dan melihat gimana sih konsep ini dipakai untuk memecahkan salah satu masalah digital paling umum yang kita hadapi setiap hari. Yap, kita bicara soal keamanan data pribadi kita. Kalau Anda pernah ngerasa ragu atau bertanya-tanya, kapan sih matematika dipakai di dunia nyata? Nah, ini adalah tempat yang paling tepat buat mulai mencari tahu. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Coba deh pikirin tentang rutinitas harian Anda. Kita ngetik PIN ATM, buka kunci smartphone, atau masukin kode OTP dari SMS. Seringkali kita ngelakuin itu semua secara otomatis aja kan, tanpa mikir panjang kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih kenapa sistem-sistem ini selalu maksa kita buat bikin kombinasi yang rumit? Kenapa sebuah password yang panjang itu secara teknis jauh lebih aman daripada password yang pendek? Jawabannya ternyata sepenuhnya ada pada permainan angka. Bagian pertama, rahasia password sehari-hari. Buat benar-benar paham soal ini, kita harus ubah sedikit cara pandang kita terhadap password. Password itu bukan cuma sekedar huruf acak yang Anda ketik supaya bisa masuk ke email atau media sosial. Sebenarnya, password adalah sebuah penyusunan karakter matematis. Mereka ini ibarat penjaga gerbang keamanan digital kita sehari-hari, dan percayalah, mereka bekerja pakai aturan matematika yang super ketat. Masuk ke bagian kedua, permutasi, di mana urutan sangatlah penting. Ini adalah alat matematika fundamental pertama yang wajib kita pahami kalau kita mau membedah keamanan digital. Oh ya, ini juga konsep dasar yang benar-benar jadi fondasi buat teman-teman mahasiswa di jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Jadi, apa sih sebenarnya permutasi itu? Gampangnya gini, permutasi adalah cara kita menyusun sekumpulan objek di mana urutan dari objek-objek tersebut sangat-sangat diperhatikan. Dalam aturan permutasi, kalau Anda punya dua huruf dan Anda cuma menukar posisinya aja, Anda udah menciptakan hasil yang benar-benar berbeda. Huruf A yang diikuti B itu sama sekali nggak sama dengan B yang diikuti A. Secara matematis, mereka adalah dua entitas yang berbeda. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana aturan itu bekerja. Cuma pakai tiga huruf aja nih, A, B, dan C. Kira-kira berapa banyak susunan yang bisa kita buat? Kita pakai apa yang di matematika disebut sebagai faktorial, yang simbolnya tanda seru. 3 faktorial yang artinya 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 6. Bener banget, cuma dari 3 huruf simple kita seketika bisa dapat 6 susunan unik. Urutan adalah segalanya di sini. Lanjut ke bagian ketiga, kombinasi, di mana urutan tidak diperhatikan. Sekarang mari kita lihat gimana aturan kedua ini bekerja, dan kenapa aturannya ini kerasa jauh lebih santai kalau dibandingin sama permutasi tadi. Beda banget sama permutasi, kombinasi itu intinya cuma tentang mengelompokkan sesuatu secara bersama-sama. Urutan sama sekali nggak penting di sini. Bayangin aja Anda disuruh milih 2 orang mahasiswa secara acak buat bikin satu tim, dari total 4 orang. Kalau Anda milih Budi terus Andi, ya hasilnya persis sama kayak milih Andi terus Budi kan? Timnya tetap mereka berdua. Jadi ini murni soal pemilihan, bukan penyusunan. Jadi, perbedaan mendasar dari keduanya itu tajam banget. Di permutasi, urutan adalah raja. A, B, C sama sekali beda dengan B, A, C. Sementara di kombinasi, urutan nggak dipedulikan. Kelompok AB ya sama persis dengan kelompok BA. Nah, paham soal bedanya penyusunan dan pemilihan ini adalah kunci mutlak buat ngerti gimana sistem keamanan itu bekerja. Bagian keempat, mengukur kompleksitas password. Sekarang, ayo kita tarik teori ini ke kebiasaan digital kita sehari-hari. Pas Anda ngetik password, urutan karakternya penting nggak? Pastinya penting banget. Kalau password Anda itu kucing, tapi yang diketik ngicuk, ya sistem nggak bakal ngasih akses masuk. Karena urutan karakter ini sangat vital buat autentikasi, maka secara matematis, password itu mengandalkan sepenuhnya pada konsep permutasi. Mari kita hitung seberapa kuat permutasi ini bekerja di dunia nyata. Kalau Anda pakai PIN 4 digit yang cuma berisi angka 0-9, Anda punya 10 pangkat 4. Alias 10.000 kemungkinan. Lumayan lah ya. Tapi coba kita tingkatkan. Gimana kalau passwordnya cuma 3 huruf kapital? 26 huruf pangkat 3 itu ngasih kita 17.576 kemungkinan. Tapi perhatiin deh, apa yang terjadi kalau kita mulai mencampurnya? 2 huruf kapital ditambah 2 angka itu langsung menciptakan 67.600 kemungkinan. Semakin banyak jenis karakter yang Anda campur, angkanya bakal meroket secara eksponensial. Bagian kelima,
menggagalkan brute force attack. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot bikin angka kemungkinan ini jadi sebegitu besarnya? Karena ada ancaman dunia nyata yang terus mengintai akun-akun pribadi kita setiap detiknya. Ya, para peretas. Disinilah konsep yang namanya brute force attack bermain. Sebenarnya ini adalah metode peretasan yang paling nggak elegan, tapi ancamannya nyata banget. Bayangin, ada program komputer yang secara sistematis menebak setiap kombinasi password yang mungkin, satu persatu, terus-terusan, sampai akhirnya bisa nembus sistem Anda. Peretas ini benar-benar cuma ngandelin nyoba semua permutasi yang ada. Makanya memperbesar jumlah kemungkinan permutasi tadi adalah pertahanan mutlak dan terbaik yang kita punya. Makin banyak kemungkinan, makin lama juga waktu yang dibutuhin komputer buat ngebobolnya. Nah, hal yang paling menarik dari sini adalah ngeliat betapa gilanya angka yang bisa kita capai cuma dengan sedikit modifikasi. Sebagai contoh, misal ada sistem kali login yang mewajibkan Anda pakai 5 huruf dan 2 angka. Kalau kita pakai rumus permutasi tadi, 26 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2. Coba tebak hasilnya? Lebih dari 1,1 miliar kemungkinan. Program hacker bakal butuh waktu yang jauh lebih lama buat ngelewatin 1 miliar lebih variasi ini kalau dibandingin cuma 10.000 variasi dari sebuah PIN yang sederhana. Bagian ke-6. Kesimpulan dan penerapannya di dunia IT. Sebagai penutup, mari kita rangkum gimana sih fondasi matematika murni ini, yakni menghitung peluang dan susunan, bisa diterjemahkan secara langsung jadi infrastruktur nyata di dunia teknologi informasi. Matematika diskrit itu nggak cuma sekedar deretan angka ngebosenin di papan tulis kelas loh. Kenyataannya, konsep permutasi dan perhitungan kompleksitas inilah yang jadi detak jantung dari berbagai bidang spesialisasi IT. Buat Anda yang mungkin belajar sistem informasi atau teknik informatika, Anda bakal pakai probabilitas diskrit ini untuk ngebangun infrastruktur keamanan siber, ngerancang sistem autentikasi yang tangguh, bikin algoritma buat OTP, ngamanin data lewat kriptografi, bahkan sampai ngelatih parameter keamanan di dalam artificial intelligence. Intinya, Anda pakai matematika untuk melindungi aset berharga di dunia digital. Yang pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan penting di penghujung penjelasan hari ini. Kita udah bedah secara matematis perbedaannya. Kita udah lihat juga gimana peretas bisa dengan gampang mengeksploitasi jumlah permutasi yang kecil. Kesimpulannya jelas, kompleksitas yang tinggi adalah kunci dari keamanan. Jadi dengan semua ilmu matematika dan keamanan sistem yang baru aja Anda dapatkan hari ini, coba deh renungkan soal akun email Anda nanti malam. Setelah tahu hitung-hitungannya, apakah Anda masih mau pakai 123456 sebagai password andalan Anda? Saya sih berharapnya nggak lagi ya. Sampai jumpa di penjelasan materi berikutnya dan pastikan Anda memperbarui sistem keamanan pribadi Anda hari ini juga.